Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini Ibu Chandra Perbawati yang memang kalian sudah mengenal saya sebelumnya, karena materi atau mata kuliah ilmu perundang-undangan atau hukum perundang-undang ini sebenarnya mata kuliah wajib ya, yang telah diberikan pengantar sebelumnya oleh PJ mata kuliah. Nah, kita mempelajari ilmu perundang-undangan ini menjadi penting. Kenapa? Saya ulang kembali, karena dengan mempelajari hukum perundang-undangan, kalian akan melihat bagaimana sebuah norma dibentuk, sebuah peraturan itu dibentuk seperti apa, landasan apa, azas apa yang penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, ini akan menjadi penting ketika Anda nanti akan menjadi seorang sarjana hukum yang memang mengenal bagaimana seorang legal drafting, dalam hal ini pembentuk peraturan perundang-undang, itu menjadi hal yang penting. Karena kita ketahui seorang sarjana hukum, apalagi nanti mungkin berkecimpung di bidang legislasi, kemudian hal-hal lain, ini akan mengetahui peraturan mana yang memang secara kaidah bertentangan atau di dalam proses penyusunannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini yang menjadi penting. Dengan materi-materi yang sebelumnya ya, yang kalian sudah dapatkan, artinya dari dalam bagaimana sebuah norma itu menjadi hal yang penting dalam kita melihat seperti apa sih kaidah hukum itu dibentuk ya, ajas-ajas apa yang melandasi sebuah peraturan itu dibentuk. Landasan dan ajas itu menjadi penting ketika peraturan-peraturan itu akan dibentuk. Selain itu juga nanti kalian akan berpikir politik hukum peraturan, pembentukan peraturan perundangan itu akan menjadi penting dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan ya. Ini yang pemula yang mungkin saya katakan dari awal, bahwa sebelum kita menginjak bagaimana rencana penyusunan peraturan perundang-undangan itu, awalnya adalah kalian harus mengetahui bagaimana azas peraturan perundang-undangan, kemudian landasan-landasan peraturan perundang-undangan ya. Saya sedikit ya mengulang kembali bagaimana sebuah landasan, baik itu filosofis, yuridis ya, maupun sosiologis, itu menjadi penting ketika Anda harus merencanakan penyusunan satu program atau proses penyusunan peraturan perundang-undangan, baik itu program atau baik itu penyusunan undang-undang, baik itu penyusunan peraturan daerah, sampai dengan peraturan yang terkecil yaitu peraturan desa. Nah, semua ini harus memperhatikan apa yang menjadi landasan dalam proses penyusunan peraturan perundangan dan azas-azas yang harus kalian perhatikan di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, inilah kita tahu di dalam pelaksanaan pembentukan itu kita sudah diwadahi dalam satu peraturan, yaitu Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tadi situ kalian bisa lihat bagaimana sih sebenarnya ya, apa yang diinginkan dan nantinya tujuan apa yang akan dicapai dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Ini yang penting dulu, karena kita tahu di dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan ada hal yang harus dilihat, yaitu bagaimana proses naskah akademiknya itu. Nah, ini penting. Kenapa? Akan menjadi rekomendasi dalam proses penyusunan. Kenapa? Ketika akan kita membuat satu ya undang-undang, apa itu peraturan daerah atau itu peraturan desa ya, kondisi sosiologis itu menjadi penting ya, selain apa yang disebut landasan yuridis ya maupun
landasan filosofis. Sosiologis ini menjadi penting ketika peraturan itu nanti akan diimplementasikan. Yang sekarang mungkin kalian rasakan, ada apa sih masalahnya? Kok undang-undangnya sudah ada, tetapi kok implementasinya belum seperti apa yang diinginkan, belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan, baik itu dalam konstitusi maupun apa yang diharapkan dalam masyarakat. Nah, ini yang harus perhatikan, karena kalau kita tidak memperhatikan keseluruhannya itu, baik filosofis, yuridis maupun sosiologis, maka nantinya peraturan itu akan tidak dapat diimplementasikan dengan baik. Artinya percuma kita akan membuat satu peraturan, sudah lelah, sudah berproses kan, sudah melalui langkah-langkah yang dilalui ya di dalam proses penyusunan peraturan itu. Tetapi apa yang terjadi? Undang-undang itu tidak bisa diimplementasikan dengan baik. Dan ketika peraturan itu diimplementasikan, ini kan akan berdampak kepada masyarakat. Secara sosiologis artinya peraturan itu tidak bisa dilaksanakan. Artinya nanti tujuannya tidak tercapai. Ini yang kita tidak harapkan. Ya, artinya semua ini melalui proses perencanaan, penyusunan undang-undang atau peraturan daerah, bahkan peraturan desa itu memang benar-benar harus disusun sebagaimana mungkin, sebaik mungkin, sesuai dengan aturan yang ada. Ya, selain daripada bagaimana kita melihat tata susunan perundang-undangan, ya norma tata aturan yang termuat di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 juga, kemudian kita akan awali juga dengan sebuah penelitian yang nanti akan menjadi sebuah naskah akademik. Kemudian di dalam juga ada rekomendasi. Rekomendasi itu menjadi penting ketika nanti akan dibuatkan sebuah rancangan peraturan perundang-undangan, ya, atau nanti dibuatkan sebuah program legislasi nasional. Itu menjadi rencana yang benar-benar berstrategis, benar-benar diinginkan undang-undang itu atau peraturan itu, sehingganya nanti dalam implementasinya benar-benar satu peraturan itu dapat dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan harapan yang ada di dalam undang-undang itu sendiri yang dimuat dalam program legislasi nasional maupun dalam program legislasi daerah. Nah, ini yang penting dulu, ini pemula ya, karena saya mengingatkan kembali pada Anda semua karena sudah mendapatkan materi sebelumnya ya. Nah, ini saya mengingatkan kembali. Kemudian dengan program rencana itu sebenarnya memang sudah tersusun rapi ya. Artinya di dalam program legislasi nasional itu memang peraturan perundang-undangan itu sudah memberikan gambaran secara objektif apa yang diinginkan dalam proses pembentukan peraturan. Ya, dari nilai, dari apa yang diinginkan. Dengan begitu ya artinya program legislasi nasional ini memang benar-benar satu program yang memang sudah termuat ya, memang sudah punya tujuan terpenting di dalam kerangka negara kita. Artinya kita mengusulkan satu perundang-undangan, apakah itu undang-undang yang baru ya, apakah undang-undang itu memang undang-undang yang terbaru atau memang undang-undang itu secara material yang isinya ya ada pembenahan, ada revisi. Nah, itu yang penting, revisi. Karena tidak semua undang-undang yang dimuat dalam program legislasi nasional itu undang-undang yang memang terbaru. Nah, ini perlu diingat. Tapi undang-undang yang dibuat itu memang undang-undang yang melalui revisi. Nah, karena di dalam termuat di dalam undang, misalnya, saya misalnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Ya, pada saat
program legislasi nasional itu yang diusulkan bukan pembaharuan seluruh dari undang-undang itu, tetapi ada di dalam pasal-pasal yang termuat di dalam Undang Pokok Agraria itu yang dalam implementasinya, ya, dalam pelaksanaannya harus termuat secara undang-undang tersendiri. Nah, ini yang penting. Undang-undang tersendiri, contoh misalnya di dalam Undang-Undang Pokok Agraria tahun nomor 5 tahun 90 di dalam pasal 3 ya tentang bagaimana hak ulayat, ya, kemudian kita lihat implementasinya seperti apa. Nah, pada saat implementasi ini kita harus melihat ada nggak pelaksanaan dari undang-undang atau dari undang-undang masyarakat perlindungan masyarakat hukum adat yang dimuat dalam pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria. Ternyata gitu ya, di dalam pelaksanaannya ini belum termuat di dalam undang-undang secara khusus yang memuat perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat. Ini contoh, ya. Jadi kita memerlukan, ya. Jadi kalau dari hasil penelitian, dari rekomendasi, ya, kemudian dari hasil pengamatan merekomendasikan bahwa undang-undang hak ulayat masyarakat hukum adat misalnya diperlukan dalam proses pembentukan undang terbaru, maka undang-undang ini harus menjadi prioritas dalam program legislasi nasional. Ini saya contohkan. Begitu juga undang-undang yang lain. Jadi program legislasi nasional ini menjadi penting, ya, untuk apa? Menjadi skala prioritas dalam penyusunan rancangan undang-undang, ya. Kemudian juga dengan terbentuknya, ya, program legislasi nasional ini juga menyelenggarakan sinergitas antara lembaga, karena kita akan membentuk rancangan peraturan perundang-undangan yang memang secara kewenangan juga diusulkan oleh eksekutif, ya kan, kemudian juga diusulkan ke legislatif dan dalam proses pengesahan. Ini yang penting, ya. Jadi proses pembentukan ini dengan melalui perancangan penyusunan dan semua ini menjadi penting, ya. Untuk apa? Sebagai sarana pengendalian kegiatan dalam proses pembentukan rancangan undang-undang. Dalam hal ini nanti akan diajukan kepada dewan atau sebagai pengesahan, dan ini akan melalui tahapan, ya. Tahapan itu mungkin Anda tahu nanti di dalam kita akan ajak uji publik, gitu kan, kemudian dengar hearing pendapat. Jadi prosesnya memang panjang, tetapi program ini sudah menjadi tujuan yang dikehendaki dalam penyusunan rencana penyusunan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya prolegnas ini, ya, diinginkan untuk mempercepat proses pembentukan. Jadi kita tidak lagi melihat apakah undang-undang yang akan dibentuk ini benar-benar urgent atau penting, tapi ini memang sudah diprioritaskan, ya. Artinya di dalam program legislasi ini benar-benar undang-undang atau rancangan atau, ya, pembentukan peraturan undang-undang yang dibuat ini memang benar-benar dibutuhkan oleh negara, ya, supaya dalam hal ini makanya perlu pendukungan dari masyarakat, gitu ya, supaya masyarakat juga nanti akan tahu dengan adanya pembentukan peraturan undang-undang yang baru yang akan disahkan oleh dewan nanti itu benar-benar undang-undang yang dalam implementasinya memberikan tujuan yang baik, memberikan tujuan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Karena diawali dengan rekomendasi, dengan hasil penelitian, kemudian dengan sebuah rancangan yang baik, dan itu di program legislasi nasional, dan kemudian dibuatkan usulannya sampai dengan pengesahan dan sampai dengan diimplementasinya. Nah, inilah yang harus benar-benar direncanakan secara matang oleh pemerintah. Dalam hal ini juga didukung oleh akademisi, ya, oleh para ahli. Para ahli harus turut serta dalam hal ini dalam proses mendukung program legislasi nasional. Dalam bentuk apa? Ya, dalam bentuk naskah akademik, dalam rangka penelitian-penelitian yang mendukung ke arah pembentukan peraturan kalau itu memang benar-benar mendukung program legislasi nasional seperti yang saya contohkan tadi. Misalnya kita membutuhkan undang-undang perlindungan masyarakat adat,
nanti dari naskah akademik ini akan menjadi hal yang terpenting dalam proses dukungan yang terbaik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya, kemudian bagaimana penyempurnaan perundang-undang itu memang selama ini kita lihat harus melalui program legislasi nasional. Itu yang mungkin yang dilihat dalam hal ini, program bagi daerah juga menjadi hal yang penting ya, karena bersinergis juga dengan program legislasi nasional, dan semua ini perlu perencanaan ya, perlu perencanaan yang matang, baik itu di dalam proses pengajuan rancangan peraturan perundang-undangan sampai dengan uji publik, kemudian bagaimana kita nanti akan mensosialisasikan, dan proses itu nanti akan bertahap sampai dengan proses pelaksanaan bagaimana sebuah perancangan undang-undang tadi itu nanti akan disahkan dan akan diimplementasi ke masyarakat. Mungkin itu yang saya bisa berikan hari ini. Selebihnya nanti Anda akan bisa lihat di buku yang sudah diberikan di Fiklas. Tapi nanti kita juga akan lebih lanjut akan berdiskusi dalam penyusunan ini, karena memang penyusunan atau rencana penyusunan peraturan undang-undang ini sangat luas kalau kita membicarakan. Tapi yang penting adalah kalian harus memahami bagaimana landasan, kemudian azas yang ada dalam proses itu, bagaimana sebuah naskah akademik itu menjadi penting di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Itu mungkin saja hari ini kuliah kita. Lain waktu kita akan bertemu lagi. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.